Rp130.000 dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban 7 diwakili ibu kandungnya sebesar Rp11.378.000 dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban 6 diwakili ayah kandungnya sebesar Rp17.224.377 dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban 4 diwakili ibu kandungnya yang berjumlah sebesar 19 LPSK. Anak korban 4 diwakili ibu kandungnya yang berjumlah sebesar Rp19.663.000 dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban 5 sebesar Rp15.991.377 dengan pertimbangan dan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK, sehingga total keseluruhan restitusi 12 orang anak korban berjumlah Rp331.527.186. Menimbang bahwa tentang pembayaran restitusi keseluruhan sejumlah Rp331.527.186. Oleh karena terhadap terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban membayar restitusi meskipun membayar restitusi merupakan hukuman tambahan. Namun majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran restitusi tersebut sudah di luar ketentuan tentang hukuman tambahan sebagaimana telah ditentukan pasal 67 KUHP. Maka pembayaran restitusi harus dialihkan kepada pihak lain. Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tidak disebutkan apabila pelaku berhalangan atau tidak mengumumkan karena peraturan menentukan demikian kepada siapa pembayaran restitusi harus dibebankan. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat oleh karena tugas negara adalah melindungi dan mensejahterakan warga negaranya. Negara hadir untuk melindungi warga negaranya dan perkara ini adalah para anak korban dan anak dari anak korban. Maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat apabila beban pembayaran restitusi diserahkan kepada negara. Dalam hal ini pemerintah melalui kementerian yang tugasnya melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak. Dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembayaran restitusi jumlah Rp331.527.186 dibebankan kepada kementerian tersebut dalam DIPA tahun berjalan, dan apabila tidak tersedia anggaran untuk itu dalam tahun berjalan, maka akan dianggarkan dalam DIPA tahun berikutnya. Menimbang bahwa tentang tuntutan membekukan, mencabut, dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman nomor 34 Parakan Saat, Antapani Tengah, Bandung, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tafiz Madani Yayasan Manarul Huda Kompleks Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Majelis hakim berpendapat Yayasan Manarul Huda adalah sebuah yayasan dan berbadan hukum. Oleh karena berbentuk yayasan berbadan hukum, maka ketentuan pendirian dan pembubaran tunduk pada Undang-Undang Yayasan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 62 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan sebenarnya telah diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut. Yayasan bubar karena A. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. B. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. C. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit. Atau 3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Menimbang bahwa berdasarkan pengaturan tentang pembubaran tersebut, maka berdasar pasal 62 huruf C, yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan dengan 3 alasan tersebut. Sedangkan alasan pembubaran angka 1, yaitu karena yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sebagaimana tuntutan untuk umum karena yayasan berbadan hukum, maka harus dilakukan dengan suatu pemeriksaan perdata yang diajukan ke pengadilan negeri. Selain itu, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa dari Wirawan, sehingga subjek hukum dalam perkara ini adalah orang perseorangan dan bukan korporasi, sehingga dengan sendirinya pembubaran yayasan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan perdata dan bukan dengan perkara pidananya.
Menimbang bahwa dengan pembekuan pencabutan yayasan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pencabutan yayasan akan berkaitan dengan surat keputusan pengesahan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan tersebut menjadikan suatu yayasan menjadi berbadan hukum dan konsekuensinya akibat pencabutan pengesahan tersebut, maka suatu yayasan jadi tidak berbadan hukum. Oleh karena itu, konsekuensi pembekuan dan pencabutan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban secara perdata atas yayasan yang dicabut, maka juga bukan jadi kewenangan dalam pemeriksaan pidana ini. Menimbang bahwa tuntutan perampasan harta kekayaan aset terdakwa berupa tanah dan bangunan pondok pesantren Tahfiz Madani Boarding School, Yayasan Manarul Huda, Komplek Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Ciduri, Kota Bandung, dan aset harta kekayaan terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada negara, SEKIU, pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya. Majelis Hakim berpendapat tentang perampasan harta tersebut tidak dapat dilakukan oleh karena harta aset tersebut adalah bagian dari yayasan yang pelaksanaan lelang, penjualan maupun tindakan lain dapat dilakukan setelah dibubarkan yayasan berdasarkan putusan pengadilan yang akan dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk. Dan dalam perkara ini tentang tuntutan pembubaran yayasan tidak dapat dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh karena harus diperiksa dan diputus secara perdata. Menimbang bahwa tentang tuntutan untuk menyerahkan dan menitipkan pengasuhan bayi-bayi dari anak-anak korban kejahatan terdakwa kepada Provinsi Jawa Barat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebenarnya pendapat ahli Nur Afni, sarjana psikologi, magister psikologi, bahwa untuk menghindari timbulnya trauma kepada para korban dan anak korban, maka sebagai anak-anak dari para anak korban dan korban diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Majelis Hakim berpendapat dan terhadap anak-anak dari korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini kepada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat, dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para korban dan para anak korban masing-masing. Hal tersebut bagaimanapun karena adanya ikatan antara ibu dan anaknya. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah sepeda motor Mio Z warna hitam yang disita dari terdakwa yang telah berusaha untuk melakukan kejahatan. Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut oleh karena telah dilakukan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 6, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 1, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama A, 2 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama korban 9, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 9, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 2, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama Yayan atas nama YR, 1 lembar fotokopi anak akta kelahiran atas nama korban 10, 2 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama IW, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 12, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama KS, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama korban 3, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama AM, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama N, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 4, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama korban 6, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 6, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama korban 7, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama J, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 8, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 8, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 5, dan 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 21. Tetap terlampir dalam berkas perkara 1 buah KTP atas nama Heri Wiryawan, oleh karena KTP tersebut di atas nama terdakwa dan disita dari terdakwa, perlu ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa.
1 buah sarung warna hijau tua, dan 1 buah spray warna merah muda bergambar yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan perlu ditetapkan agar dimusnahkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan sebagai berikut, bahwa terdakwa sebagai pendidik dan pengasuh pondok pesantren Manarul Huda seharusnya melindungi, membimbing, dan mendidik anak-anak yang belajar dan mondok di pondok pesantrennya sehingga anak-anak yang mondok dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun terdakwa justru memberi contoh yang tidak baik dan merusak masa depan anak-anak di pondok pesantrennya. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan terganggunya perkembangan anak, di mana menurut ahli psikologi dengan seksual grooming yang dilakukan terdakwa dengan tahapan safety, understanding, dan influence sehingga terhadap anak-anak. 1. Pada anak-anak yang langsung disetubuhi sebelum menjalani perjalanan ini, maka akan terjadi kerusakan fungsi otaknya. 2. Jikapun terjadi pembentukan kenyamanan namun tidak sempurna dari awal, misalnya dalam sistem kepercayaannya seorang muslim, hubungan persetubuhan harus halal, ditandai dengan terjalinnya hukum nikah. Dalam hal ini tidak demikian, sehingga masih ada pertanyaan anak-anak apakah dosa atau tidak, namun perilakunya dilakukan berulang-ulang tanpa adanya masukan atau informasi lain dari luar lingkungan yang membuat pikiran anak-anak menjadi terkungkung. 3. Pada kejadian pada anak dampaknya tidak langsung terlihat, namun jika hanya dikategorikan sebagai trauma, yang terjadi bukan hanya trauma, karena dari awal fungsi-fungsi otak untuk menilai dan mengolah sudah mulai dirusak dengan contoh dan pengulangan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sebagaimana seharusnya anak-anak yang lahir pada umumnya. Dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap keluarga korban maupun keluarga terdakwa sendiri, baik keluarga inti para korban maupun terdakwa, yaitu istri dan anak-anak terdakwa serta keluarga besar terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat, diantaranya di pondok pesantren yang terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirimkan anaknya belajar di pondok pesantren. Keadaan yang meringankan, majelis hakim berpendapat tidak ada keadaan yang meringankan pada diri terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena pasal 81 ayat 5 diterapkan kepada terdakwa, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 81 ayat 1, ayat 3, ayat 5, yaitu pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebenarnya telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perubahan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yaitu pasal 65 ayat 1 KUHP. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, tiga, menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut. Anak korban 11 sejumlah Rp75.770.000, anak korban 3 sejumlah Rp22.535.000, anak korban 8
sejumlah Rp20.523.000. Anak korban 9 sejumlah Rp29.497.000. Anak korban 6 sejumlah Rp8.604.064. Anak korban 2 sejumlah Rp14.139.000. Anak korban 10 sejumlah Rp9.872.368. Anak korban 12 sejumlah Rp85.830.000. Anak korban 7 sejumlah Rp11.378.000. Anak korban 6 sejumlah Rp17.324.377. Anak korban 4 sejumlah Rp19.663.000. Anak korban 5 sejumlah Rp15.991.377. 5. Menetapkan 9 orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, CQ, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dengan jiwa menerima dan mengasuh kembali anaknya dan situasinya telah memungkinkan, anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam dirampas untuk negara. 2. Barang bukti berupa 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban. 6. 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 1. 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama A. 2 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 9. 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 9. 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas anak korban 2. 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama YR. 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 10. 2 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama II. 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 12. 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama KS. 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 3. 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama AM. 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 4. 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 4. 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 6. 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 6. 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 7. 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama J. 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 8. 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 8. 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 5. 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 21. Diulangi, atas nama saksi 21 tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 buah kartu tanda penduduk atas nama Heri Wirawan dikembalikan kepada terdakwa. 1 buah sarung warna hijau tua dan 1 buah sprei warna merah muda bergambar dimusnahkan. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami Yohanes Purnomo Suryo Adi sebagai Hakim Ketua, Trianto Aloysius dan Iman Sulaiman masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari ini Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Endang Misbah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Bandung, serta dihadiri oleh Dr. Asep N. Mulyana, SHMH, Sugeng Haryadi, SHMH, Agus Mujoko, SHMH, Agatha Korsina Wangge, SHMH, Rika Fitria Nirmala, SHMH, penuntut umum, dan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukum terdakwa. Ya, demikian putusan majelis hakim terhadap putusan ini. Majelis hakim akan memberitahukan hak-hak dari terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan ini. Apabila putusan ini dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik terdakwa maupun penuntut umum, maka bisa langsung menyatakan menerima. Namun demikian,
apabila dirasakan putusan majelis hakim ini belum merasa keadilan, dapat mengajukan upaya hukum banding. Namun demikian, apabila baik dari terdakwa maupun umum memerlukan waktu untuk berpikir apakah akan menerima putusan atau menolak putusan, ada waktu 7 hari untuk berpikir. Jika dalam 7 hari tidak menyatakan sikap, dan izinan. Demikian